Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyandri Fazila dengan NIM 2300895. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah pendidikan. Saya dari kelompok 2 kelas PGSD 1C. Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada pengertian landasan ilmiah pendidikan. Apa sih landasan ilmiah pendidikan? Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Nah, macam-macam landasan ilmiah pendidikan ini ada 8. Yang pertama, landasan psikologis pendidikan. Yang kedua, ada landasan sosiologis pendidikan. Yang ketiga, ada landasan antropologis pendidikan. Dan yang keempat ada landasan ekonomi pendidikan. Lalu yang kelima landasan biologi pendidikan. Yang keenam landasan politik pendidikan. Yang ketujuh landasan historis pendidikan. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu landasan fisiologi pendidikan. Yuk kita mengenal lebih dekat dengan macam-macam landasan ilmiah pendidikan. Yang pertama, landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Nah, yang kedua ada landasan sosiologis pendidikan. Nah, landasan sosiologis pendidikan ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga ada landasan antropologis pendidikan. Landasan antropologis pendidikan ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang keempat ada landasan ekonomi pendidikan. Landasan ekonomi pendidikan ini adalah studi tentang kemakmuran material manusia. Masalah pokok ekonomi ini mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produktif, distribusi, pertumbuhan sepanjang waktu. Nah, yang kelima ada landasan biologi pendidikan. Landasan biologi pendidikan adalah suatu titik acuan yang berasal dari asumsi dan kaidah biologi untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Dan yang keenam ada landasan politik pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah politik yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang ketujuh ada landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan ini adalah seperangkat konsep dan praktik terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan keseimbangan dari pendidikan pada masa lampau. Nah, dan yang terakhir ini ada landasan fisiologi pendidikan. Landasan fisiologi pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari kaidah-kaidah fisiologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak pendidikan. Adapun fungsi landasan ilmiah pendidikan yaitu yang pertama sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan. Yang kedua ada barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu membantu mendukung mengembangkan kebijakan pendidikan, desain kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan penelitian dalam bidang pendidikan. Jadi kesimpulannya di sini adalah landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Misalnya ilmu psikologis, sosiologi, dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan. Landasan ini menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan juga melibatkan pengetahuan ilmiah mengenai belajar dan kondisi belajar untuk meningkatkan keaktifan dan efisiensi pengajaran dan pelatihan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.